Nah ini yang menarik lah. Jadi kan kami melakukan penelitian. BPJS mengatakan masalah-masalah pelayanan kesehatan menggunakan BPJS yang dikeluhkan oleh rakyat, oleh anak anggota itu kan, bukan dari mereka. Bagaimana keberpihakan negara ketika ada kasus-kasus yang dialami oleh rakyatnya? Ibarat merdeka itu adalah sebuah rumah besar, maka pada saat ini sudah kita nih baru berada di terasnya, belum masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan. Masih dalam suasana atau nuansa kemerdekaan. Kalau beberapa edisi kemerdekaan di ngopi kita bicara tentang ada sejumlah masalah yang hari ini masih menjadi problem ketika Indonesia sudah merdeka di usia 78 tahun. Maka hari ini kita masuk pada kompilasi dari seri kemerdekaan. Kira-kira dari berbagai masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harusnya mengisi kemerdekaan ini, yang ketika kita bicara kemerdekaan di dalam proklamasi, bukan undang-undang dasar misalnya, bagaimana kita ingin menuju kesejahteraan, menuju masyarakat yang berpendidikan dan segala macam, kita akan bahas hari ini dalam ngopi. Seperti biasa, di ngopi pertama saya ke Bang Fahri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi ini seri terakhir kita khusus bicara tentang kemerdekaan di momentum Agustus. Kemudian seperti biasa juga ada Pak Prof Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Kemudian terakhir ada Bang Subhan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kita kan sudah berseri. Setidaknya ada 3-4. Ini yang kelima nih. Kita bicara tentang kemerdekaan. Kalau beberapanya kan kita bicara tentang ada banyak masalah, ada banyak problem hari ini yang di usia 78 tahun Indonesia merdeka. Terakhir kita bicara tentang semakin jauhnya kita dengan kesejahteraan. Persoalan pendidikan kita yang hari ini masih cukup rendah. Dulu kata Pak Prof kan orang belajar ke kita, hari ini malah kita yang tertinggal. Nah ini kan banyak hal di situ. Kemudian kita hari ini bicara tentang apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, apalagi hari ini di tahun-tahun politik menjadi penting untuk mengingatkan pada mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan mandat di cabang-cabang kekuasaan itu, entah di eksekutif, entah di legislatif misalnya. Bang Subhan. Aduh, ini kayaknya kita nih mesti harus melimpahkan ke yang senior dulu. Ini pertanyaannya berat nih kan. Jadi kita melimpahkan ke membuka dulu, pertanyaannya itu udah membuka. Ya berapa? Jadi kita sisi ini kan hendak mencari solusi lah. Ya. Solusi. Masalah sudah kita. Terlalu banyak masalah. Termasuk kemarin haruskah kita berontak? Nah, itu kan yang paling penting. Amanah undang-undang dasar itu kan, kita bernegara itu mensejahterakan rakyat. Nah, wujud mensejahterakan rakyat itu maka pemerintah memberikan pelayanan agar sejahtera. Nah, di antara kesejahteraan yang kebutuhan rakyat untuk mengangkat kesejahteraan itu yang ada 3 genah. Ada bidang sandang pangan, Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kemudian dilanjutkan kedua yang kita kesehatan, Pendidikan, ya. Kesehatan pendidikan. Nah, ini yang dari berita-berita terakhir, baik Kesehatan. pendidikan, baik di kesehatan, nah ada masalah. Nah, memang pemerintah berusaha dari atas, mungkin kebijakan dari atas untuk memberikan pelayanan terbaik tentang kesehatan, tentang pendidikan. Tapi masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah, nah itu ternyata masih menganggap baik pendidikan, kesehatan itu begitu mahal. Nah, masalahnya ini kan tadi yang ada yang siapa yang mengirim tadi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya soal BPJS lah,
itu maksudnya kan masyarakat dihimpun dananya, mencicil ya, mengumpulkan yuran. Nah, apabila mereka sakit, nah maka mereka sudah terjamin terjamin pelayanan kesehatan. Nah ini yang menarik lah. Jadi kan kami melakukan penelitian. BPJS mengatakan masalah pelayanan kesehatan menggunakan BPJS yang dikeluhkan oleh rakyat, oleh anak anggota itu kan, bukan dari mereka, tapi dari rumah sakit. Nah, rumah sakit juga berdalih pelayanan yang mereka berikan itu kadang-kadang lama baru dibayar oleh BPJS. Wah. Di lingkaran masa saling lempar. Iya, saling lempar. Nah, yang menderitanya rakyat. Nah, ini kan masalahnya. Padahal masyarakat rakyat itu sudah bayar premi setiap bulan. Sudah kewajibannya sudah dipenuhi. Tapi haknya untuk mendapat pelayanan kesehatan itu masih jauh lah dari harapan mereka. Terjajah berarti inilah. Iya, itu. Termasuk bidang pendidikan kan. Ya, tidak semudah itu mereka menikmati. Nah, ini padahal ini kan persoalan pokok kebutuhan dasar. Kesejahteraan rakyat ditentukan kebutuhan dasar ini. Nah, selama ini belum teratasi, ya selama itu ya terjajah masih jauh kan dari harapan. Nah itu yang perlu dipikirkan. Dan lembaganya ada, tapi saling lempar. Nah misalnya tadi kan yang kasus dari pendidikan. Yang di pendidikan itu kan yang bertanggung jawab itu, kalau seseorang di dalam dalam kekuasaan suatu lembaga, itu yang bertanggung jawab adalah sekolah, pemerintah, dinas pendidikan. Nah, tapi dalam misalnya kasus yang naik kemarin itu, yang perundungan, tutup, Pak, tidak memberikan lepas tanggung jawab. Padahal selama dalam kekuasaannya, dia tanggung jawab. Artinya mungkin kita perlukan sebenarnya nih menyambung yang Prof Hadin tadi, kita langsung diskusi ini aja lah. Artinya bahwa sebenarnya tugas daripada instrumen di dalam pemerintahan, kelembagaan itu tadi menjadi ujung tombak di dalam proses memerdekakan dalam tanda kutip supaya tujuan merdeka itu bisa tercapai. Jadi mempercepat tujuan masyarakat rakyat itu mendapatkan rasa keadilan. Kalau kita bicara kemerdekaan kan rasa misalnya mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran segala adalah didorong oleh lembaga-lembaga yang seperti misalnya tadi kalau kita bicara kesehatan ada BPJS, ada rumah sakit. Nah artinya mereka ini sebenarnya fungsinya adalah mendorong supaya rakyat itu bisa mendapatkan kebutuhan layanan yang memang sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Nah kemudian kalau tadi bicara pendidikan juga sama seperti itu sebenarnya. Nah artinya kita ada masalah di persoalan lembaga yang menjadi daya dorong untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat kan. Nah artinya kan memang kita memang kan seperti ini kan pada saat tadi kita bicara persoalan kemerdekaan mengisinya kan kita berandai-andai sebenarnya kita ini kan kalau ibarat merdeka itu adalah sebuah rumah besar, maka pada saat ini sebenarnya kita nih baru berada di terasnya, belum masuk ke dalam, baru berada di dalam teras kita mengucapkan kemerdekaan, masuk ke dalam gerbang merdeka, kan gerbang kemerdekaan masuk, kita berada di terasnya saat ini kondisinya. Nah berada di teras ini ternyata kita masih belum bisa masuk ke dalam rumah untuk menikmati di dalam rumah itu arti keadilan yang sebenarnya, kemudian kesejahteraan dan kemakmuran yang di dalam rumah ini belum bisa kita masuki. Karena untuk memasuki ke dalam rumah ini kan melalui pintu nih. Pintunya ini harus dibuka. Nah, harusnya yang mengantarkan kuncinya membukanya adalah institusi-institusi yang saat ini menjadi unsur di dalam pemerintahan. Tapi ternyata ini kan masih belum bisa kita harapkan. Pada saat kita misalnya bicara kita bicara misalnya kebutuhan pangan misalnya kebutuhan pokok.
Nah, kita kan melihat persoalan nih. Pada saat kita melihat bagaimana kondisi petani, yang mereka selalu kesusahan mencari pupuk segala macam. Nah, sebenarnya lembaga yang terkait harusnya bisa membantu petani untuk merdeka dalam pemahaman, bisa menikmati hasil usaha mereka, dan bisa hasil usaha mereka nih memberikan nilai manfaat yang akhirnya bermulti efek di kehidupannya keluarga mereka, sehingga mereka akhirnya bisa menyekolahkan anak, bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sebagainya. Ternyata ini belum berhasil. Nah, artinya ini tantangan besarnya itu sebenarnya bukan di masyarakatnya. Problem utamanya tuh ada di pemerintahan yang dipercaya untuk sebagai pihak yang dipercaya memegang kunci untuk masuk Kita mau mereka. Kemarin kita hitung, kita menghitung berapa dana dikeluarkan untuk DPR, DPD dalam 1 tahun itu hampir 7,13. Tunjangan dan gaji semuanya. Ya kan itu. Itu yang harus kita bayar. Kalau diberikan gambar. Nah, itu masalahnya. Lalu apa yang dihasilkan mereka? Coba lihat di sana. Apa yang dihasilkan? Ada nggak merasakan? Kalau nggak salah dalam 1 tahun mereka dapat itu 10 M lah. 10 M. Satu anggota itu. Satu anggota. Dana risesnya, dana segala macam. Akhirnya dihitung, itu mau tadi menghitung berapa kita mau memberi, tapi apa yang kita yang kita dapatkan. Ya, makanya ini kan kita jadi agak merasa di kepala kita ini kan ada gumpalan kekecewaan dan gumpalan pertanyaan kan seperti ini. Ini kita kan kembali ke eranya pada saat terjajah tuh kan. POC dan kawan-kawan ini kan sebenarnya punya kelompok nih. Bahkan terakhir kan mereka membentuk KENIL ya. Begitu kita merdeka, dibentuklah KENIL itu. Nah, KENIL itu kan bergerak ingin merebut kembali ini Indonesia. Nah, kita melihat mungkin ini kan kayaknya ini kan lembaga-lembaga yang dibuat oleh peruduk mungkin undang-undang yang menjalankan negara ini kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini kan harusnya bisa memahami sebenarnya makna merdeka itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau melihat tadi sampai ke Prof. Hadian, artinya kan mereka ini kan lebih dipermanja, dinyamankan oleh sebuah sistem yang misalnya tadi mendapat tunjangan berbagai macam sehingga dalam setahun 7 triliunan lebih. Padahal sebenarnya masyarakat miskin di kita cukup banyak. Masyarakat kita yang misalnya membutuhkan, misalnya tadi kan kita melihat bicara kasus kesehatan itu kan mereka menunggu operasi aja 5 bulan. Sampai 5 bulan kan. Nah, jadi ini kan persoalan besar ini sebenarnya. Artinya ini kan menjadi kita tuh kadang-kala berpikir nih kita ini sebenarnya merdeka apa sebenarnya tidak? Apakah misalnya penjajahan itu hanya berubah bentuk nih? Berubah bentuk. Sementara tujuan kita untuk merdeka itu hari ini belum sampai. Sekarang saya ke Kanda Fahri. Ini kan kita ingin bicara soal bagaimana sensitivitas pemimpin hari ini. Tadi ketika misalnya kesehatan kita masih bermasalah. Pada rakyat itu udah bayar premi asuransi BPJS itu kan ketika mereka bayar, entah dengan kelas berapa, 1, 2, dan 3 misalnya, kita kan tidak pernah berharap kan Prof, kita tuh akan sakit sebagai balas kita mendapatkan pelayanan, tapi kita ikhlas membayar dengan semangat gotong royong. Bicara tentang pendidikan misalnya, diminta atau tidak diminta, negara kan wajib menyediakan pendidikan, karena itu kewajiban pemerintah, kemudian haknya masyarakat. Nah, sekarang saya ingin ke Kanda Fahri soal bagaimana sensitivitas masyarakat sensitivitas pemerintah ketika bicara soal masih ada banyak problem yang dihadapi masyarakat ketika mereka ingin mendapatkan hak mereka. Gini Dina, kita tentu masih ingat dengan stigma atau idiom yang pernah beberapa puluh tahun yang lalu muncul. Pertama adalah orang miskin dilarang sakit. Yang kedua, orang miskin dilarang sekolah. Dan yang ketiga, idiom itu ada di bukunya. Petani yang selalu kalah. Nah, ini semua kan berhubungan dengan kedaulatan negeri ini. Nah, kalau dari perspektif sosiologi kritis melihat bahwa
dalam setiap pelayanan itu ada yang disebut dengan rejim. Rejim yang diistilahkan dengan rejim administratif. Nah, rejim administratif inilah yang memiliki kuasa atas pelayanan itu. Siapa-siapa yang akan dapat menyentuh dan dapat mengakses pelayanan itu sudah ditentukan oleh rejim. Dalam pendidikan ada yang disebut dengan rejim pendidikan. Rejim pendidikan itu yang menentukan berapa besaran harga SPP yang harus dibayarkan, berapa yang harus diselesaikan untuk bisa selesai satu studi, kegiatan studi. Nah, bisakah orang melawan rejim administrasi seperti ini? Ya tidak bisa. Tidak ada yang bisa melawan rejim administrasi. Maka itu petani juga tidak bisa melawan. Tidak berdaya. Tidak berdaya ketika rejim administrasi yang menentukan besaran harga pupuk. Nah, lalu apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan? Pertanyaan, kemana negara? Nah, ketika kita bertanya tentang kemana negara, berarti kita mengharapkan negara itu hadir di dalam setiap situasi. Situasi yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Ketika rakyat tidak mampu mengakses kesehatan, meskipun BPJS sudah ada, idealnya negara hadir. Nah, negara hadir dalam hal ini apa? Bagaimana keberpihakan negara ketika ada kasus-kasus yang dialami oleh rakyatnya? Apalagi kalau itu orang miskin misalnya. Bagaimana mekanisme pelayanannya? Mekanisme pelayanan artinya itu harus terbuka kepada publik. Bagaimana orang dapat mengakses misalnya kamar di rumah sakit? Nah, proses bagaimana mengakses kamar di rumah sakit ini itu harus dijelaskan kepada publik. Bagaimana persyaratannya, prosedur SOP-nya seperti apa, sehingga publik tahu. Nah, demikian juga dengan dunia pendidikan. Bagaimana mengakses dunia pendidikan misalnya, mengakses beasiswa, kemudian kenapa besaran SPP seperti itu. Nah, itu harus dipublish ke publik. Nah, petani juga demikian. Nah, yang ada saat ini adalah kita terjebak pada satu yang disebut dalam aliran sosiologi kritis itu adalah dengan rejim, ya. Jadi di setiap lini itu ada rejim, Mas. Ada rejim itulah yang sangat menguasai, yang sangat menentukan, dan itu di luar dari kendali kita. Nah, lantas apa instrumen untuk itu? Dari kemarin saya sempat berpikir bahwa dalam konteks berbagai persoalan di negeri ini perlu ada sebuah instrumen. Instrumen inilah yang kemudian, instrumen ini hadir dari mana? Instrumen ini hadir berangkat dari banyaknya masalah. Masalah yang dihadapi. Petani punya persoalan dalam hal penerimaan distribusi pupuk. Kemudian petani juga berhadapan dengan persoalan pasca panen. Bukan persoalan pasca panen, kejelasan lahan. Bagaimana dia bisa mengakses lahan secara benar, secara baik. Bagaimana masa petani itu juga bisa mengakses hak lahan aja mereka aja kadang-kadang bisa diambil alih orang lain ya. Benar. Nah, ini artinya kan termasuk dalam dunia pendidikan kan. Maka instrumen yang harus dan idealnya kita munculkan adalah ada independensi publik yang mampu melakukan pengawalan. Pengawalan sekaligus juga pengawasan. Ini bisa jadi probaden apa? Publik memberontak. Jadi Pengawalan dan pengawasan atas berbagai akses yang seharusnya masyarakat dapatkan untuk tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini amanat undang-undang. Lalu apa?
yang selama ini muncul, tidak ada masyarakat itu melakukan pengawasan. Tidak ada dari masyarakat itu muncul pengawalan. Sehingga karena tidak ada pengawalan dan pengawasan, lalu rezim-rezim ini bergerak secara bebas. Dapat berbagai argumentasi bisa diciptakan. Nah, idealnya pengawasan itu dapat dilakukan oleh instrumen apa? Instrumen teman-teman media. Teman fungsi dari media massa itu kan salah satunya adalah kontrol sosial. Itu juga diamanatkan oleh undang-undang, ya. Baik itu undang-undang pers maupun undang-undang penyiaran. Nah, lalu pengawasan, kalau media sudah tidak mampu juga harus idealnya ada lembaga independen yang dapat mengawal sehingga kepercayaan publik ini terbentuk. Saat ini jujur, saya sempat dulu, ini fenomena ya, mohon maaf ya, kenapa muncul fenomena Acil Ida, nah, ya, kemudian munculnya pengobatan alternatif. Ini adalah jalan ketika masyarakat itu tidak mampu lagi mengakses kesehatan. Jadi sesungguhnya adalah kritik. Iya. Nah, ini kan fenomena ya. Fenomena yang jadi publik itu, rakyat itu akhirnya mencari jalannya sendiri. Seperti yang pernah saya ungkapkan, kebenaran akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Jadi publik itu akan mencari jalannya sendiri, meskipun itu tidak rasional. Akhirnya dijalani. Ya, perkara rasional kemudian sembuh, yaitu perkara ini kan kekuasaan. Ini tapi yang menarik nih Pak Rasid, ini kan ini persoalan ini kan tadi apa fungsi pengawasan, pengontrolan segala macam itu kan. Nah itu kan padahal kan kalau misalnya dalam asasnya trias politika, Pak Prof Adina, mungkin Prof Adina ini bisa lebih ini kan bahwa sebenarnya kan mereka ini kan saling mengontrol sebenarnya nih. Ada yang mengontrol eksekutif, legislatif, kemudian yang mengontrol keduanya kan yudikatif. Terus ini kan bisa berjalan tuh kan. Mewakili publik kan di mereka sebenarnya itu. Tapi apakah kita dapat berharap kepada elit? Ketika seseorang sudah elitis, maka saya masih sepakat dengan konsepnya Marx ya, bahwa akan muncul ketentangan kelas antara kelas egalitarian dengan kaum berjuis. Nah, ketika orang sudah berpindah derajat ke kelas yang lebih tinggi, maka dia akan merasa menjadi orang yang sudah tidak lagi proletar. Dia akan merubah gaya-gayanya, akses-aksesnya. Nah makanya ini kan terlupakan. Banyak lalu terlupakan nih. Nah ini dalam konsep-konsep sosiologi modern ya, alam aliran kritis, ini dilihat secara jernih. Akhirnya apa? Akhirnya kembali kepada kekuatan sipil masyarakat itu sendiri. Nah kan kalau kita melihat itu tadi mungkin Prof Adillah, artinya sebenarnya kan bibit-bibit munculnya kaum borjuis tadi kan, kaum kelompok itu kan bibit daripada munculnya pikiran-pikiran untuk akhirnya menjajah kan, yang kuat bisa mengatur yang lemah. Iya, karena yang namanya kekuasaan itu kan cenderung pada psikologi kekuasaan itu kan cenderung ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, ini yang jadi masalah kita di Indonesia sekarang kan. Makanya kita bicara merdeka itu kan itu sebenarnya. Nah, jangan-jangan nih kan ini Prof Adin, jangan-jangan nih kan lembaga-lembaga yang mestinya dipercaya oleh publik, mewakili publik dalam mengatur negara ini, tapi ini beralih fungsi mereka. Mereka sudah berfungsi seperti yang dengan gayanya tadi, dengan gaya hidupnya. Mereka sudah menjadi kaum borju. Mereka sudah menjadi kaum yang misalnya yang merasa bahwa kami ini sebenarnya yang mengatur segalanya.
Lalu akhirnya rakyat kita yang di bawah ini akhirnya ya kembali saja ke masa lalu. Ya, memang kan begini Bang. Dalam satu sisi kita setuju bahwa kita mendorong kekuatan sipil untuk melakukan fungsi pengawasan dan kontrol kan. Ketika tadi misalnya mereka yang ada dalam cabang-cabang kekuasaan legislatif yang harus melakukan pengawasan tidak berfungsi misalnya. Tapi kan tidak boleh kita melakukan pemakluman karena mereka misalnya tidak bekerja, maka kekuatan sipil yang harusnya maksimal kita lakukan. Tapi mereka yang ada di cabang kekuasaan di legislatif kan juga harus kita dorong untuk melakukan tanggung jawabnya misalnya. Nah sekarang saya ke Pak Prof misalnya. Pak Prof, kan negara ini sudah sangat rigid mengatur ketika dalam ketatanegaraan. Bicara tentang kesehatan ada yang ngurus kesehatan, bicara pendidikan ada yang ngurus misalnya, bicara tentang masyarakat ingin mendapatkan keadilan ada institusinya misalnya. Nah seandainya semua cabang kekuasaan, organ-organ negara itu sudah berfungsi dengan yang seharusnya dan semestinya kan tidak akan jadi masalah kan harusnya. Sama tadi urusan sederhana tentang kesehatan. Kalau saja misalnya rumah sakit itu punya prinsip, punya mindset tanggung jawab mereka untuk melayani, harusnya kan tidak ada lingkaran soal menyalahkan ini karena BPJS lambat bayar segala macam misalnya. Ini kan problem yang harusnya tidak terjadi gitu. Ya, nah, kenapa terjadi disfungsional kan? Iya. Artinya apa suatu instansi yang tidak menjalankan fungsinya sesuai yang seharusnya. Ya, tupoksinya. Itu ada beberapa sebab ya. Nah, pertama pada saat rekrutnya, merekrut itu. Nah, banyak pejabat-pejabat yang direkrut itu tidak melalui proses apa namanya? Kelayakan. Fit and proper test. Itu mengeramput sebagian. Mengeramput semuanya tuh. Kita melihat datanya, ya ada di tangan kita data. Orang yang kada memenuhi syarat dapat A oleh tim penilai tim seleksi yang di Kalsel lah, yang diangkat oleh gubernur. Nah di seleksi ini data saya punya data nih. Jadi mungkin gambarannya bukan hanya Kalsel sebenarnya Pak Prof ya, mungkin di seluruh yang Indonesia. Saya punya data Kalsel, punya data. Nah orang itu dianggap nilai A. C aja belum tentu dapat. C aja belum tentu dapat. Saya punya data soalnya. Jadi ini berarti ini menarik kan? Ini kan menarik Bang Fahri. Jadi kan kita kemarin dulu kan kita bicara mengenai kemiskinan nih kan, bagaimana memainkan indikator kemiskinan sesuai kebutuhan. Ini jangan-jangan seperti itu juga Pak Prof. Jadi memainkan indikator penilaian sesuai kebutuhan. Jadi supaya artinya orang yang mestinya miskin diatur-atur sehingga menjadi tidak miskin. Ini orang yang mestinya tidak layak diatur-atur supaya menjadi layak. Itu. Aduh. Nah, itu masalahnya. Jadi kehilangan kejujuran. Nah, kalau situasinya seperti itu misalnya di tim seleksi yang harusnya kita harapkan mandatnya kan melaksanakan tugasnya dengan baik, memilih orang terbaik yang mereka seleksi kan. Tadi ada fit and proper test, sekarang misalnya sistem open bidding dan segala macam. Anda kan betapa di mana nurani mereka gitu kan. Prof, ini kan juga menjadi penting kita. Tapi mereka kan Bang Rasidi kan ada yang memerintahkan juga kan pasti. Nah, pasti kan mereka kan orang yang menjadi tim seleksinya pun juga orang yang bermasalah. Iya, itu jadi kan gini kan. Bagaimana kita bisa berharap kan? Jadi gini, yang namanya administratif itu kan bisa dikonstruk. Nah, yang seharusnya tidak dapat apa-apa menjadi dapat. Itu kan konstruk. Konstruk itu akhirnya apa? Yang memunculkan yang bisa disebut dengan istilah kebohongan publik. Publik tidak akan tahu. Seharusnya publik tahu bagaimana mekanisme yang harus dijalankan. Dengan tadi ketika publik mampu menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan kontrol. Nah, tetapi kan publik tidak punya akses ke situ. Nah, menjadi sesuatu yang berada di sepi ya Bang. Makanya Bang Fahri kita ini kan kadang-kadang kita topik kita ini kemerdekaan nih Pak Rasidi lah. Jadi kita ini kan kadang-kala jalan sepi lah jadi. Apalah kayak gini kan seperti ini kan di sistem kita, entah sistem ini apa oknumnya atau apa yang menjalankan sistem atau misalnya ini kan ada sistem yang baik. Sistem baik lah. Artinya orang oknumnya ini kan kadang-kadang ini kan akhirnya kan kita ingat pada saat penjajahan lah. Penjajah ini kan sering menggunakan orang-orang yang sebenarnya bodoh
dijadikan mereka misalnya sebagai wakil mereka. Misalnya ini kan ada raja nih, raja yang tidak bisa dikuasai kan, lalu diadu dombalah. Kemudian ditunjuklah akhirnya raja yang paling sebenarnya tidak mungkin sebenarnya jadi raja, ditaruhlah didukung oleh si penjajah untuk ini menjadi raja agar muncul perseteruan di lingkungan kerajaan tersebut kan, supaya ini tidak bisa, kasarnya itu kan tidak bisa menjadi cerdas, tidak bisa akhirnya menjadi pemimpin yang bagus, agar mereka si Belanda ini mudah menguasai, mengambil semua itu. Nah, jangan-jangan nih kan, sekarang ini kita tanpa sadar nih kan, yang oknum-oknum di penguasa kita ini, mereka berpikir seperti itu. Sejarah itu berulang. Nah, kalau sudah seperti itu kan, apa yang dikatakan kita diskusikan bahwa kita ini sebenarnya kan masih belum merdeka sebenarnya kan, karena memang permainan-permainan penjajahan itu masih ada dalam praktek di dalam menjalankan sistem Jadi gini kan, dulu kan orang mau mencari pemimpin pemerintahan yang apa namanya, yang operasional gitu kan, bukan pemimpin daerah itu kan. Oh, level misalnya kepala SKPD, birokrat. Itu kan dulu apa percakapan. Nah, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Itu kan oleh dipilih oleh orang-orang yang sudah ditunjukkan oleh kepala daerah. Misalnya kepala BKD, Sekda, kemudian yang Diklat, Inspektorat. Nah, dan seterusnya kan. Nah, itu kental dengan kronik kita kan kental. Maka susah mencari orang terbaik. Nah, lalu diubah sistemnya dengan lelang. Lalu diangkat tim yang independen, ceritanya, orang luar, kan? Nah itu tapi justru, nah ini. Dan orang luar itu kan biasanya ada juga representasi dari kampus kan, Pak Prof? Ya, dari kampus. Jadi sebenarnya kita ini selalu trial error berarti kan, sistem yang sebenarnya sudah kayak tadi kan, proses itu kan rekrutmen yang dijalankan pemerintah itu kan basisnya jelas kinerja kan. Ya. Nah mesti ini kan bagus nih sebenarnya sudah ini kalau kita jalankan secara taat, asas lah. Tapi jangan-jangan nih munculnya ide untuk mengambil independen ini karena memang asas ingin supaya asas proses yang berkelanjutan yang dilaksanakan track record kan, kalau di pemerintahan kan melalui BKD segala macam itu kan kinerja yang bersangkutan kan akan terbaca semua tuh. Ya. Nah, jangan untuk jalur potong ini jangan-jangan misalnya tim independen itu untuk memotong itu tadi, apa memang seperti itu mungkin kemungkinannya. Ya kan memilih terbaik dari orang yang tidak punya kepentingan gitu. Anunya pemikirannya. Nah, tapi yang anehnya itu selalu ada celah. Bukan, tambah buruk pada yang sebelumnya. Nah, padahal harusnya ketika kita menggunakan sistem terbuka tadi lebih baik daripada yang sistem memperjakat tadi. Iya, semestinya. Nah, jadi ini lo kita ini siapa memperbaiki kemerdekaan, mengisi Nah, ini kan penting nih, bagaimana kita memperbaikinya kan menjadi pertanyaan penting dan pertanyaan mendasar kan, Bang Subhan. Mengisi kemerdekaan ini loh, karena kita anggaplah 78 tahun itu kita agak merasakan bahwa ini tidak terlalu banyak memberikan manfaat dari segi pencapaian falsafah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran itu kan. Langkah strategis adalah pencerahan. Jadi pencerahan dalam arti begini, estafet kepemimpinan akan pasti mengalami perubahan dari generasi ke generasi gitu kan ya. Nah, maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana menyiapkan generasi kepemimpinan berikutnya ini lebih kepada generasi yang bersih gitu. Nah, kita tanamkan, jadi edukasi, langkah-langkah kita memberikan semacam seperti ini ya. Berarti problem kita nih di persoalan kepemimpinan nih sebenarnya problem utama kita. Nah, jadi artinya kepemimpinan yang ada ini belum berhasil untuk menjadikan kemerdekaan yang sebenar-benarnya itu kita jadi bahan evaluasi kan. Nah, kita harus mampu memotong rantai ini, rantai mental seperti ini, mental new kolonialisme ini harus kita potong. Kenapa? Karena kalau data terakhir sekarang ini kan pemilih milenial, ya.
53%, bahkan ada yang bilang 56%. Ya, Itu milih milenial. pemilih milenial. Nah, lantas apa yang harus kita siapkan? Pemilih milenial yang cerdas, sadar akan pentingnya kepemimpinan masa depan, akan nasib mereka, ini yang idealnya sudah kita siapkan. Karena salah dalam menentukan pemimpin. Pilihan, maka generasi berikutnya akan mengalami bencana. Seperti yang kita alami saat ini. Iya. Kekeliruan ini akan mereka nikmati nanti di era mereka. Di era kita sudah selesai, kita kan demikian. Nah, tetapi di era mereka akan menghadapi itu. Nah, lantas apa yang, kalau pertanyaan Kanda Dr. Subhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan pencerahan. Pencerahan adalah dalam konteks kita mengajak mereka diskusi-diskusi seperti ini, kita bersuara di media seperti ini, adalah dalam rangka ikhtiar kita untuk memunculkan kesadaran bahwa ini banyak sekali persoalan. Kalian juga Artinya mereka aktif untuk merubah. betul, karena mereka akhirnya juga akan sampai kepada pikiran-pikiran cerdas mereka bahwa memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar datang ke TPS, tetapi sudah mencari pemimpin yang benar-benar satu frekuensi, satu ideologis dengan mereka. Tapi Pak Dinda, Pak Dinda Fahri kan seperti ini. Kita kan melihat nih bahwa sebenarnya kalau kita bisa tadi Prof Aden kan mengawali dengan cara misalnya melihat salah satu tadi yang terungkapkan bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin kita atau wakil-wakil kita itu kan sebenarnya ternyata kan yang tadi membiayainya butuh 7 triliun itu ternyata kan tidak memberikan nilai tambah kepada kepentingan masyarakat. Nah, sisi lain mereka ini kan diusung nih kan. Diusung untuk terpaksa kita pilih. Lalu bagaimana nih misalnya kan artinya bahkan bahwa sebenarnya yang akan kita pilih ini kan jadi problem juga nih kan, bahwa kita kesulitan melihat orang-orang yang figur-figur yang akan dipilih ini yang memang kualitasnya itu jejak rekam dan sebagainya memenuhi syarat seperti yang tadi disampaikan. Jadi kita dihadapkan pada situasi keterbatasan pilihan. Keterbatasan pilihan. Ya, dalam situasi keterbatasan pilihan ini kan masa transisi memang. Nah, adik-adik kita generasi milenial itu kan bukan orang yang tidak cerdas. Mereka orang yang natif media. Lalu mereka akan mencari jejak rekamnya. Siapa nih pemimpin yang akan saya pilih? Nah, dia akan membuka misalnya klik di narasi D, muncul siapa sih beliau ini? Jadi jejak digitalnya ketahuan. Iya. Nah, orang yang memang tidak memiliki akses banyak, tidak memiliki ruang interaksi dengan publik seperti itu, dalam bahasa kasarannya minim prestasi lah ya. Dan itu akan tereliminasi dari daftar pilihan mereka. Cuma kan seperti ini nih, kita kan membayangkan pengalaman yang sudah kita lalui kan untuk mereka nih kan. Nah, kita sendiri kan kita bisa memilih nih kan. Kita kan kadang-kala memilih itu untuk mengakses sebenarnya orang yang kita pilih adalah memiliki kemampuan. Kemudian dia sudah pernah berbuat apa bagi kepentingan publik segala macam. Ini kan kita tidak pernah dapat itu. Kecuali misalnya kita tahu bahwa ini kawan kita ini memang, misalnya saya kawan dengan ini beliau, saya tahu ini berjuang, lebih banyak kan seperti itu nih. Tapi publik kan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan tidak punya kemampuan untuk mengakses itu tadi. Itu tadi yang dibilangkan Pak, minim rekam jejak, ya kan? Makanya kan kita harus mengkerucutkan. Artinya pada saat kita bicara mengisi kemerdekaan ke depan, langkah awal yang kita lakukan itu kita harus sepakat. Apakah ini problemnya kepemimpinan ataukah ini memang problem mendasar di dalam persoalan kita bernegara? Kita apa dulu nih kan? Kita harus minimnya minim pilihan. Minim rekam jejak. Karena karbit. Nah, itu kan. Ada ini kan makanya kan sekarang yang sekarang jadi problem berat kita. Pada saat kita tadi bicara kepemimpinan, kita mau melatih misalnya katakanlah membina pemilih-pemilih ini supaya bisa cerdas. Tapi sisi lain yang akan mengeluarkan siapa yang dipilih
mereka sudah pola dinasti, kolega, kemudian bahkan siapa yang punya kekuatan finansial tinggi. Nah, itu ini karena yang jadi problemnya itu kita. yang kemudian tadi kan. Tapi kita sebelum kita ke sana nih Bang Razi, kita harus tegaskan dulu sebenarnya, karena kita kan menutup kemerdekaan nih. Iya. Bicara kemerdekaan. Sebenarnya problem merdeka kita ini sebenarnya di mana sih? Apakah kita problem di persoalan regulasi yang memang misalnya belum menunjang menuju ke sana, ataukah misalnya persoalan kelembagaan, artinya peran negara ini memang belum mampu ke sana, ataukah karena pola kepemimpinan yang memang kita kekurangan pemimpin yang seperti yang dulu, yang punya niat kuat memang untuk mengabdikan dirinya sebagai agen yang memberikan kemerdekaan atau kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Jangan-jangan ini dari tiga ini nih mana kita dahulukan kan? Paling tidak kan kalau tadi Prof Harin bilang kalau kita bicara sistem, hari ini sistem itu sudah cukup bagus kan. Kalau kita bicara regulasi bisa sambil berjalan. Ketika ada yang tidak sesuai kan bisa dilakukan revisi. Pemerintahan, lembaga pemerintahan sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus misalnya. Nah, sekarang tadi nyambung sampaikan tapi lembaga pemerintahan kita harus lihat, misalnya kan perannya kan kalau dulu kita bicara kan bahwa sebenarnya kan wakil publik ini kan ada tiga, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini kan sebenarnya dulu kan posisi mereka kan sejajar tuh kan, mampu untuk saling mengontrol. Segitiga ini kan sama tinggi nih kan sebenarnya mereka. Nah pada saat misalnya eksekutif diawasi oleh legislatif. Nah kemudian eksekutif dan legislatif ada piranti aturan yang dijalankan oleh yudikatif untuk mengatur mereka. Nah sekarang kan ini jadi problem kita juga kan, sehingga kan kalau kita bicara negara, misalnya begitu kuatnya presiden, misalnya bisa melakukan intervensi harus bisa dibikin rupa. Begitu kuatnya misalnya gubernur sampai bisa mengintervensi di lingkungan di ininya. Padahal regulasi belum tentu misalnya sejalan dengan kebijakan yang diinginkan. Sehingga salah satu tadi, misalnya pada saat kita sudah punya regulasi dalam merekrut orang-orang yang akan duduk di mana di dinas-dinas, lalu dibikinlah dengan sistem fit and proper tadi misalnya. Lalu di fit and proper test inilah yang sebenarnya akhirnya bisa saja di sini dipaksa dengan tanda kutip orang-orang yang sebenarnya secara track record itu belum layak, tapi dipaksa untuk bisa ini. Itu kan itu dalam tradisi negara ya. Tradisi negara itu kan negara dan rakyat. Ya. Ya. Nah, negara ini apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politikal, instrumen negara. Ya. Nah, lalu di sini ada rakyat. Rakyat ini sekarang itu posisi rakyat itu lemah. Ya. Ketika posisi rakyat itu lemah, ya, maka negara ini akan lebih leluasa. Dia akan sangat leluasa menentukan apapun nasib rakyat. Nah, lemahnya rakyat ini bisa disebabkan memang sengaja dilemahkan oleh sistem. Sehingga tidak berdaya. Nah, lalu apa yang kemudian harus kita mulainya dari mana kalau pertanyaannya itu? Maka yang harus kita mulai adalah seperti perbincangan kita awal tahun 2023, 77 tahun kita dulu bicara. Nah, maka 77 tahun Indonesia kita akan merdeka. kembali kepada perbincangan adalah bagaimana memperkuat rakyat. Kalau rakyat kuat, ya, maka rakyat ini akan mampu mengatakan tidak kepada negara. Tapi kan gini Dinda Bahari kan, dalam sistem kita kan perwakilan Prof ya. Jadi rakyat sudah mewakilkan kepada itu benar kan? Secara normatif, yudikatif, eksekutif, secara itu wakil kita itu kan? Institusi itu benar. Itu benar. Tetapi apa yang terjadi? Faktanya. Nah, lalu apa? Yang terjadi adalah ketika rakyat ini kuat, maka dia akan mampu melakukan tekanan-tekanan. Bahkan bisa merubah itu. Betul. Nah, bukti yang bahwa rakyat itu bisa melakukan tekanan di mana? Hal yang paling sederhana adalah melalui kekuatan media sosial saja. Ya misalnya kita belajar kasus 98 kan? Ya. Pak Harto Lengser. Itu nggak usah kita ungkit ya. Nah,
berapa banyak kasus yang mengalami perubahan yang tadinya tidak diangkat ketika viral. Ayo. Apa Diangkat. istilahnya? No justice, no viral. Nah, lalu kemudian berapa banyak kebijakan yang ditunda karena viral. Ya. Nah, sebenarnya rakyat itu sudah punya instrumen kekuatan. Cuma dalam mengorganisir diri Ya. ini masih lemah. Wah, ini arahnya seperti yang Prof. Abdin ini kan. Nah, dalam mengorganisir diri menjadi lemah, maka instrumen teman-teman di NU, teman-teman di Muhammadiyah, ya, seperti yang kita dulu teman-teman bicarakan. pergerakan itu adalah harus mampu muncul ke permukaan Iya. sebagai pengawal, pengawal rakyat. Ketika instrumen trias politikal ini lemah lah istilahnya. tidak bisa menghadirkan sesuatu rasa keadilan bagi mereka, maka instrumen civil society ini. Nah, makanya itu Dinda Fahri sebelum Prof. Adil lah. Jadi Dinda Fahri, kita kan dulu bicara nih sebenarnya kemerdekaan itu terjadinya itu kan karena unsur ini tadi melawan penjajah kan, karena unsur NU, Muhammadiyah dan Budi sebagainya. Utomo, Kita bicara dulu kan, lain-lain. ada proses yang, mereka lah yang menghancurkan model penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, kalau seperti yang Dinda Fahri tadi sampaikan, artinya ini kan sebenarnya ada masalah di sini, ini kan. Jangan-jangan nah, kita bukan menuduh ya, jangan-jangan. Perlu untuk diteliti lagi nih. Jangan-jangan memang arah yang ini tadi, yang bertiga ini tadi, modelnya sudah seperti model yang dulu terjadi pada saat kita belum merdeka. Nah, lalu gerakan yang sampai di depan adalah, nih kita ingin melakukan kontrol terhadap ini, bahkan tanda kutip mau memerdekakan terhadap pengaruh ini tadi, lalu melalui kekuatan yang ada. Saya pernah mempunyai medsos ide tadi. Makanya menurut Prof. Adin yang kemarin, ini perlu ada tanda kutip pemberontakan nih. Jadi saya pernah ini mohon maaf cerita sejak pada saat Pak Gus Dur ya. Waktu itu saya menghadap pas ada konflik sosial kita dulu di Kalimantan. Nah, saat saya kan jadi salah satu tim perdamaian. Nah, saya waktu ketemu Pak Gus Dur saya sempat mengungkapkan begini, bahwa Pak Presiden, kata saya, Indonesia itu memerlukan Kongres Indonesia kedua. Nah, kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan adanya potensi-potensi desintegrasi bangsa. Maka kesadaran romantisme Kongres Indonesia 1928 itu perlu dimunculkan kembali spirit-spirit seperti itu untuk menjaga NKRI. Nah, ini artinya apa? Spirit untuk kembali memunculkan bahwa ada nih persoalan kita. Persoalan kita saat ini itu apa? Rasa keadilan. Kemudian berbagai sumber daya yang tidak teroptimalkan. Banyak sekali. Nah, di sini perlu ada komitmen ulang gitu kan. Komitmen Kongres Indonesia kedua. Itu pernah saya ungkapkan gitu. Nah, tetapi ya sudah kan itu hanya sebagai ungkapan. Ini kita yang pemberontak nih tanda kutip nih. Sekarang kita bukan pemberontak, tetapi kita menunjukkan bahwa ini loh jalan. Nah, maksudnya pemberontak tuh akal pikiran kita ini keluar dari tradisi. Karena kan ini kan kalau kita melihat sesuatu itu serba sama, semuanya kan kita tidak pernah melihat sisi yang lain. Sisi lain ini kan kadang-kala memang pahit, obat tuh pahit tapi belum tentu itu juga tepat. Betul. Nah, kita lagi mencari obat nih kan, obat kemerdekaan ini supaya kita bisa merasakan itu seperti apa. Sekarang kita terakhir ke Pak Prof. Artinya kan tadi ada banyak diskusi kita tadi bicara soal apa yang tapi memang kita sebelum itu kita memang harus ada disimpulkan bahwa nanti kesimpulan itu problem mendasar kita itu sebenarnya apa sih? Lalu problem mendasar ini bagaimana cara kita? Nah, makanya kita kembali ke Pak Prof tadi kan. Apakah tadi ada persoalan yang disampaikan diuraikan Bang Subhan? Ada persoalannya di sistem kah, di regulasinya kah, atau di orang, di kepemimpinannya misalnya segala macam. Kita kembali ke Pak Prof. Kalau di Undang-Undang Dasar itu ke orang. Tapi kalau menurut Yusril di sistem kan itunya sistem baik. Kan Yusril itu kan menghendaki yang kan kata MK kan sistem apapun sama anunya terbuka tertutup kan itu kan. Oh iya. Tapi kan orangnya kan ada kemungkinan. Kalau Yusril ke
Sistem. ke sistemnya. Tapi kita kan karena pendapat yang di Undang-Undang Dasar itu kan pendapat orang tua kita. Ya, pendiri republik lah. Jadi bagaimanapun baiknya membuat regulasi. Benar, kita membuat sepakat. sistem. Kalau orangnya. Kalau orangnya jelek. Betapa jeleknya sistem. Kalau orangnya baik bisa Kalau lebih yang baik. baik. Artinya kita sepakat. Sistem bisa disiasati ya. Nah, artinya ini satu kesepakatan kita. Problem kita ini adalah di orang. Di orang. Oknum. Nah, Kita kunci itu dulu. Kalau problemnya ada di orang, kalau kita Nah. bicara pemimpin itu adalah orang, Nah. maka bagaimana kemudian Ini kayaknya belum habis ini yang kemerdekaan. disampaikan Kanda Fahri kan? Kayaknya Pak belum habis ini kesimpulan tadi kan. Kalau pemimpin adalah orang, bagaimana kemudian masyarakat yang punya hak konstitusional untuk memilih itu, dia punya akses untuk melihat rekam jejak yang tadi kata Bang Fahri misalnya. Kemudian kita masyarakat juga jangan sampai dibatasi dengan jumlah pilihannya oleh partai politik yang jangan-jangan hari ini memang diskenariokan misalnya kalau kita konteksnya lokal misalnya Pak Prof. Ujung-ujungnya kan yang bermain yang menjadi kontestan hanya itu saja misalnya. Sementara ini kita aja udah kelihatan kan si ini. Padahal kan pilkada masih di November tahun nanti. Padahal yang ada ini belum tentu tidak bisa loh. Nah. Pak Hari jadi gubernur, Pak Prof jadi gubernur, atau Bang Rasidi jadi ini bisa sebenarnya. Perubahan waktu Orde Baru dengan reformasi. Iya. Nah, waktu Orde Baru itu sistem jalanlah. Itu orang-orang berkualitas yang Iya, Pak Harto luar biasa. Kalau sekarang orang-orang yang punya duit aja yang muncul. Coba kan tidak punya duit, nggak pernah muncul. Ini tersisih orang yang aktivis di Artinya orang-orang yang punya kemampuan lah tersisa. Kalau pada punya duit. Nah, itu yang terjadi ada perubahan orientasi. Pragmatis kita menjadi pragmatis di tengah pasar bebas. Pragmatis. Artinya kan bagaimana semangat pragmatis itu tadi harus kita lawan kan. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Di satu sisi, oke misalnya ada jumlah pemilih milenial yang kita bisa ajak untuk bicara dalam konteks rasional misalnya. Tapi pada sisi yang lain ketika pemilih berhadapan dengan soal ekonomi dan kesejahteraan, soal kemiskinan kita yang masih tinggi, ini kan agak susah. Makanya kan problem yang tadi disampaikan oleh Prof Hadin pada saat kemerdekaan itu salah satu yang harus dicapai itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan mudah dan nyaman dan murah. Itu problem kita. Begitu kebutuhan pokok tidak bisa terpenuhi, disinilah oknum memainkan perannya. Nah, lalu di sini sebenarnya kita kayaknya sebenarnya jadi kemerdekaan ini perlu beliau yang mulai belum nyambung. Artinya Pak Prof, pada saat kita bicara kemerdekaan ini kita bisa sesi ini nggak bisa menutup. Kita tutup di atas kapal nih harusnya kan. Jadi dalam ekspedisi Batang Banyu. Jadi kita lanjutkan. Sampai kita ketemu kita ekspedisi Batang Banyu. Jadi Pak Prof, kita fokus sudah bahwa ini persoalan tadi pragmatis dan oknum. Lalu kita turunkan, nah di sana oknum ini kan sebenarnya hadirnya kan dari kelembagaan juga nih kan. Yang merekrutnya misalnya pada saat oknum untuk hadir menjadi pemimpin lembaganya lembaga politik. Partai politik yang endorse mereka. Endorse mereka yang menentukannya KPU salah satunya kan untuk menentukan bahwa ini sebenarnya layak. Artinya begini, orang ini dalam jalur yang benar apa tidak kan KPU yang bisa menentukan dengan puas. Nah, kelembagaan ini perlu untuk kita yang akan bahas itu nanti dalam ekspedisi. Masihkah ada ruang, masihkah ada harapan untuk kita menyodorkan orang baik? Berarti kita di kapal kita diskusinya lesehan. Lanjutan ini kita harus diskusikan ini. Lesehan berarti lah. Iya, Tapi menuju ke sana yang hari ini harus kita tutup dulu. Terima kasih Kanda Fahri, terima kasih Pak Prof. Berlanjut kita lah. Terima kasih Bang Dr. Subhan Sarip atas waktunya. Demikian bersama kita dalam ngopi kali ini dan kita akan akhiri, nanti kita akan lanjutkan dalam ngopi di ekspedisi khusus ekspedisi Batang Banyu. Ini masih kemerdekaan kita ya. Masih dalam kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.